ribu para malaikat Allah turunkan kepada kalian, tidakkah itu cukup bagi kalian? Bala, kata mereka, iya. In tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hada yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Kata Allah, apabila kalian bersabar dan kalian bertakwa sedangkan musuh sudah mengepung kalian, maka Allah akan menurunkan bala bantuan berupa 5.000 malaikat yang diberi tanda. Sebelumnya tadi berapa? 3.000. Tapi di ayat setelahnya 5.000. Ini yang benar yang mana? Yang benar yang mana, jemaah? Hah? Yang 3.000? 5.000. Berarti yang 3.000 salah berarti. Hah? Hati-hati. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar, hati-hati. Karena dua-duanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan termasuk di antara mutasyabihat. Ayat-ayat yang mungkin bagi sebagian orang itu bertabrakan, bertentangan antara satu dengan yang lain. Sikap orang beriman kalau melihat ada ayat-ayat seperti ini, maka Allah sudah menjelaskan bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang beriman. Allah mengatakan dalam surah Ali Imran, di awal-awal surah Ali Imran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat." Dialah Allah yang menurunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab, Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang muhkam, yang jelas, clear, ayatnya wadih, jelas. Hunna ummul kitab, itulah induk daripada Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihat, dan ayat-ayat yang lain itu sifatnya mutasyabihat, yaitu tidak jelas. Di sini kata para ulama, mutasyabihat itu ada dua modelnya. Yang pertama, mutasyabihat yang memang hakiki, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah, bagaimananya sifat tersebut. Hakikat dari sifat tersebut bagaimana? Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan bahwa Dia punya tangan misalnya. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Ada yang mengetahui hakikat tangan Allah bagaimana? Ada? Tidak ada. Nabi SAW tahu nggak? Tidak tahu. Maka ini mutasyabihat yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi makna tangan itu diketahui, makna sifat-sifat Allah diketahui, tapi bagaimananya itu yang tidak diketahui. Ada yang model kedua, mutasyabihat yang sifatnya nisbi, relatif. Bagi sebagian orang itu mutasyabihat, tapi bagi para ulama itu tidak mutasyabihat. Contoh misalnya ayat ini tadi, bagi sebagian orang nggak jelas ini ayatnya ini. Mang ngomong 3.000, mari ngono ngomong 5.000. Iya, bahkan di dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang musibah yang baik, musibah yang buruk, musibah buruk. Maksudnya diberi nikmat atau diberi musibah itu datangnya dari Allah atau dari diri kalian sendiri. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, kata Allah Subhanahu wa taala, Kul kullum min indillah. Semua itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik itu musibah ataupun nikmat, semua dari Allah. Tapi setelahnya Allah mengatakan, ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang kau dapati dari kebaikan-kebaikan itu datangnya dari Allah. Dan apa yang menimpamu dari keburukan-keburukan itu dari dirimu sendiri. Loh, baru ayat sebelumnya Allah mengatakan kullun min indillah, semua dari sisi Allah, takdir baik ataupun takdir buruk semuanya dari sisi Allah Azza wa Jalla. Ini bagi sebagian orang mutasyabihat, tapi bagi para ulama enggak. Termasuk diantaranya ayat ini, ya, mutasyabihat yang sifatnya nisbi. Kemudian Allah mengatakan dalam ayat di awal-awal surah Al-Imran, hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha min. Adapun orang-orang yang hatinya itu ada penyakit, hatinya ada penyimpangan,
mereka ini sukanya berpegang dengan yang mutasyabihat. Ya, sukanya berdalil dengan yang mutasyabihat ini tadi. Meninggalkan yang muhkam. Kata Allah, yattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Mereka mencari-cari mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah-fitnah dan untuk mengotak-ngatik takwil-takwilnya. Dan ini metodenya ahlul bid'ah dari semua firqah. Mereka itu sukanya berpegang dengan yang mutasyabihat. Contoh misalnya, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam banyak ayat bahwa dia itu di atas. Banyak ayat-ayat yang berbunyi atau yang berkaitan dengan dalil-dalil yang berkaitan Allah itu di atas. Bahkan kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, lebih dari 2000 dalil yang menunjukkan Allah di atas, dengan berbagai macam konteks, dengan berbagai macam model-model dalilnya. Dalil Allah di atas itu bisa bentuknya dengan penegasan bahwa Allah di atas. Seperti misalnya Allah mengatakan, a'amintum man fis sama ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kau merasa aman dari yang berada di atas? Siapa yang dimaksud? Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa juga modelnya, dalil-dalil yang menunjukkan Allah di atas, modelnya adalah segala sesuatu yang menunjukkan ada yang turun dari atas ke bawah. Itu juga dalil kalau Allah di atas. Allah mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Namanya turun dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Dan yang menurunkan Al-Quran siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Al-Quran diturunkan dari Rabbul Alamin. Berarti Allah di mana? Di atas. Kemudian model yang ketiga, dalil-dalil yang menunjukkan adanya aktivitas naik ke atas. Amal soleh itu dinaikkan ke atas. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus soleh yarfa'u. Kepadanya lah ucapan-ucapan yang baik itu naik ke atas. Dan amal-amal soleh diangkat ke atas. Namanya diangkat dari mana ke mana? Dari bawah ke atas. Diangkat menuju siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu juga dalil bahwa Allah di atas. Dan banyak lebih, nggak mungkin kita sebutkan 2000 lebih dalil yang menunjukkan Allah di atas. Maka berarti akidah bahwa Allah di atas itu muhkam, sesuatu yang clear, jelas. Nah, ahlul bid'ah eker-eker yang mutasyabihat kemudian dijadikan dalil sama mereka. Apa itu? Allah di mana-mana. Buktinya Allah mengatakan di dalam surah Al-Mujadalah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa ma'ahum aynama kanu, dan dia bersama mereka dimanapun mereka berada. Dalam surah Al-Hadid Allah mengatakan wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Baik. Yang 2000 mengatakan Allah di atas, kemudian yang segelintir mengatakan Allah di mana-mana. Kira-kira yang muhkam yang mana? Yang jelas yang 2000. Adapun yang segelintir tadi itu pemahamannya harus dibawa kepada yang muhkam, yang jelas. Itu kaidahnya Ahlussunnah. Seperti Ahlul Bid'ah enggak berpegang sama yang mutasyabihat ini. Yang muhkam yang 2000 itu diguak kabeh sama mereka. Metode mereka kayak gitu. Padahal kalau diteliti, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada, yang dimana-mana itu apanya Allah? Ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu jelas dari konteks ayatnya, bukan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu didukung oleh tafsir para sahabat, para salaf, diantaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan wa ilmuhu fi kulli makan, dan ilmunya Allah itu di mana-mana. Adapun zat Allah tetap berada tinggi di atas. Kemudian kata Allah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Ini sikap kita. Kalau ada yang mutasyabihat, kita belum tahu maknanya, katakan seperti ucapan ini,
amanna bihi, kami yakin dengan kedua-duanya. Baik yang mengatakan malaikat yang 3.000 ataupun yang mengatakan malaikatnya 5.000, dua-duanya kita imani. Kenapa? Kullun min indi rabbina. Dua ayat ini dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin Allah itu mengabarkan sesuatu yang bertabrakan. Ayat satu membantah ayat yang ini, itu mustahil dalam Al-Quranul Karim. Kata Allah, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andai kata bukan dari Allah, pasti kalian akan dapati ada ikhtilaf, perselisihan di dalamnya. Berarti kalau dari Allah gak ada perselisihan. Itu yang harus kita pahami terlebih dahulu, harus kita yakini. Kalau ada yang mutasyabihat, tahan dulu. Jangan mengatakan, oh yang benar yang ini, berarti yang ini yang salah. Enggak, dua-duanya benar. Ya, cuman kita yang belum paham. Nah, ya, kata Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ikhtalafal mufassirun fi hadzal wa'd. Hal kana yauma badrin aw kana yauma uhud ala qaulain. Para ulama berbeda pendapat tentang ayat tadi. Malaikat diturunkan itu. Ada yang berpendapat bahwa itu terjadi pada perang Badar, dan sebagian ulama berpendapat ayat itu terjadi pada perang Uhud. Namun kata beliau yang sahih, ayat itu terjadi pada perang Badar. Karena Allah jelas menyebutkan peperangannya di awal ayat, walaqad nasarakumullahu bi badrin, dan sungguh Allah telah menolong kalian pada perang Badar. Berkata Qatadah, salah seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in, beliau mengatakan, amaddallahul muslimina bi 5,000 minal malaikah. Allah menolong kaum muslimin, memperkuat pasukan kaum muslimin dengan 5.000 malaikat yang diturunkan. Kemudian Ar-Rabi' ibn Anas mengatakan, amaddallahul muslimina yauma badrin bi alfin. Allah menolong orang-orang mukmin pada perang Badar dengan 1.000 malaikat. Tsumma zadahum, kemudian ditambah sama Allah, fasaru 3,000, menjadi 3.000 malaikat. Tsumma zadahum fasaru 5,000, kemudian ditambah sama Allah menjadi 5.000 malaikat. Jadi bertentangan enggak? Enggak. Awalnya 1.000, kemudian Allah menambah menjadi 3.000, kemudian menambah menjadi 5.000. Enggak ada yang bertentangan berarti kalau kita melihat penjelasan dari para ulama. Fa in qil famal jam'u baina hadhil ayah ala hadzal qaul wa baina qaulihi ta'ala fi qissati Badr. Ada ayat lain di dalam surah Al-Anfal. Kalau tadi yang kita sebutkan dalam surah Ali Imran menyebutkan 3.000, kemudian 5.000. Nah, kalau di surah Al-Anfal 1.000 disebutkan 1.000. Allah mengatakan, ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Dan ingatlah ketika kalian beristighatsah. Ini istighatsah yang syar'i ya. Istighatsah maknanya apa? Tolabul ghauth, minta tolong kepada Allah dikala terhimpit, dan mintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kepada penghuni kubur, bukan, tapi minta kepada Allah azza wa jalla. Ya, tidak seperti istighatsah yang dilakukan oleh sebagian orang di zaman sekarang. Kalau sudah dengar istighatsah, artinya mintanya kepada wali-wali yang telah mati. Bukan, istighatsah tetap minta kepada Allah. Istaghithuna rabbakum. Ketika kalian beristighatsah, minta tolong kepada Rabb kalian, kepada Allah azza wa jalla. Fastajaba lakum, dan Allah mengabulkan istighatsah kalian. Anni mumiddukum, aku perkuat kalian, aku kuatkan pasukan kalian, bi alfin, dengan 1.000 minal malaikah, 1.000 malaikat murdifin, yang datang secara berturut-turut. Murdifin ini artinya yatba'uhu ba'duhu ba'dah, diikuti setelahnya, kemudian setelahnya malaikat lagi, setelahnya malaikat lagi, apa namanya? Berkesinambungan. Ini kata kuncinya, murdifin. Awalnya Allah turunkan 1.000,
kemudian di ayat surah Ali Imran berapa? 3.000, kemudian 5.000. Ya, maka nggak ada pertentangan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Orang kalau baca ayatnya tok, wah iya bertentangan ini Al-Quran ini. Apalagi dipakai sama orang-orang kafir, bahwa Al-Quran itu ada pertentangan ayat-ayatnya. Ditunjukkan ayat ini, sing bener yang mana? 3.000, 1.000, 3.000 atau 5.000? Orang yang dangkal ilmunya mengiyakan, iya ternyata nggak cuman Alkitab yang ada pertentangan, Al-Quran juga ada pertentangan. Enggak, inti yang belum paham. Ya, kalau baca tafsiran para ulama paham, tidak ada pertentangan. Dan kita lanjutkan. Tahridur Rasul sallallahu alaihi wasallam ashabahu 'alal qital. Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi, menyemangati para sahabat untuk berperang. Kata beliau, "Tsumma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'ala yuharridu sahabata radhiyallahu anhum 'alal qital." Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit. Beliau memperingatkan atau memotivasi para sahabat-sahabatnya untuk semangat berperang, wa yubasyirun nasa bil jannah, dan memberitakan kabar gembira kepada para sahabat dengan surga. Wa yusyajji'uhum binuzulil malaikah. Dan Nabi SAW menguatkan barisan para sahabat, artinya jangan sampai para sahabat ini lemah, down semangatnya. Nabi kasih tahu kepada mereka kalau para malaikat turun ikut membantu peperangan ini, ikut berperang dalam peperangan ini. Itu kan membuat para sahabat semangat. Wan nasu ma zalu ala masafihim lam yahmilu ala aduwihim wa qad hasala lahumus sakinatu wat tuma'ninah. Dan para sahabat ketika disemangati sama Nabi SAW, mereka tidak goyah, mereka tetap berdiri di saf-saf mereka yang sudah diatur oleh Nabi SAW, tidak gentar menghadapi musuh. Bahkan jiwa mereka, hati mereka tenang, gak drodok jamaah. Iya, gak drodok. Karena dimotivasi, yang memotivasi Nabi SAW. Kalau kita ya bang, 300 belasan orang ngelawan 1.000. Wah gak nyekel senjata, yang singkono lengkap senjatanya. Ya apa jantungnya kita orang? Dakduk dakduk. Hatta Nabi ngomong ini jannah, tetap dakduk dakduk kita orang. Nah, itu bedanya iman kita sama sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka hati mereka tenang. Bahkan saking tenangnya, sudah kita kisahkan, mereka sempat sampai tidur sebelum perang, H-1 perang, regut para sahabat ini. Kita orang bisa regut ya? Tidak bisa. Justru orang-orang musyrikin Quraisy yang mereka ini kekuatannya sudah tidak diragukan lagi, persenjataannya lengkap, persiapannya lengkap, uangnya akeh, kaum muslimin kalah uang. Orang-orang musyrikin yang kekuatannya seperti itu, mereka yang gundah gulana nggak bisa tidur. Ya Allah yang membolak-balikkan hati. Ya, yuqallibullahu kaifa yasha. Nabi SAW bersabda, menguatkan iman para sahabat. Kata Nabi, walladzi nafsu Muhammadin biyadi. Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya. La yuqatiluhumul yaum rajulun fayuqtalu sabiran muhtasiban muqbilan ghaira mudbirin illa adkhalahul jannah. Kata Nabi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah di hari ini ada seseorang yang berperang, ikut perang Badar, kemudian dia terbunuh di perang Badar dalam kondisi dia bersabar menahan rasa sakit yang dia derita. Dia bersabar dengan kondisi dia ketika dia terluka di perang Badar, sampai mati di perang Badar, dia bersabar mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Muqbilan ghaira mudbirin. Dia perang dalam keadaan terus maju ke depan, tidak mundur ke belakang. Ya, tidak jadi pengecut, mundur ke belakang tidak. Kalau ada yang seperti itu, illa adkhalahul jannah. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga. Ini disebut oleh Nabi SAW untuk memotivasi para sahabat Nabi. Kemudian di sini kisah Umair ibnul Humam radhiyallahu anhu. Umair ibnul Humam sudah pernah kita singgung kisahnya di beberapa pertemuan sebelumnya, yang makan kurma itu loh. Kemudian kesuwen, nek ngenteni entek kurma iki, kesuwen akhirnya dibuang kurmane, maju berperang. Masih ingat?
Nah, ingat ya wis tak lewati. Hah? Lupa ya. Memang disebutin lagi sama penulis di sini. Suatu ketika Nabi ketika menyemangati para sahabat, Nabi mengatakan qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard. Bangkitlah kalian. Mari kalian bangkit menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Majulah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nabi enggak mengatakan majulah kalian menuju medan pertempuran, enggak. Tapi Nabi menggambarkan, mengilustrasikan medan pertempuran dengan al-jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan memang orang yang syahid di medan pertempuran dijanjikan surga oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ketika mendengar ucapan ini, Umair ibnul Humam, seorang sahabat dari kalangan Ansar, mengatakan, "Ya Rasulullah, jannah arduhas samawati wal ard." Wahai Rasulullah, surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Bumi aja sudah luas, apalagi langit yang 7 lapis, lebih luas lagi. Apakah surga luasnya seluas langit dan bumi? Kata Nabi, "Na'am." Kemudian Umair ibnul Humam mengatakan, "Bakhin, bakhin." Bakhin ini kalau diartikan dalam bahasa kita itu kalimat takjub, ya, wow gitu. Dia ini terkesima, takjub, wow, luar biasa, terpesona. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Ma yahmiluka ala qaulika bakhin." Wahai Umar, apa yang menyebabkanmu mengucapkan bakhin tadi? Kenapa emang? Kata dia, "La, enggak gitu ya Rasulullah. Wallahi ya Rasulullah, illa raja'ata an akuna min ahliha." Enggak gitu. Aku tadi mendengar kau mengatakan surga seluas langit dan bumi. Aku hanya berharap aku termasuk di antara penduduk surga itu. Makanya aku takjub luar biasa dan pingin menjadi penduduk surga itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, "Fa innaka min ahliha." Kau termasuk penduduk surga. Nah, ini pernah kita sampaikan, boleh memastikan Umair ibnul Humam min ahlil jannah karena langsung divonis sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya dia min ahlil jannah, termasuk penduduk surga. Adapun selain itu, nggak boleh kita memastikan fulan dan fulan fil jannah. Semukmin apapun dia, seluar biasa apapun ibadahnya, sesoleh apapun dia, nggak boleh kalau dia meninggal kita pastikan dia fil jannah. Kalau secara umum, iya, mukmin yang meninggal di atas keimanan wajib kita mengimani bahwa dia min ahlil jannah secara umum. Yang mati di atas kekafiran kita meyakini min ahlin nar pasti. Tapi fulan-fulan orang perorangannya gak boleh kita langsung pastikan illa bid-dalil as-sharih, kecuali dengan dalil yang jelas menyebutkan namanya. Abu Lahab di mana? Nah, jangan bilang wallahu a'lam, gak boleh. Finnar, tegas, tabat yada abi lahabin watab. Antum punya tonggo orang Nasoro, Pak Fulan atau Bu Fulan, Nasoro gotek Nasoro. Mati. Di mana? Wallahu a'lam, tapi boleh mengatakan aku khawatir dia masuk neraka. Boleh, tapi memastikan itu nggak boleh. Ya. Dan tunaikan haknya. Kalau Anda mendapati dohirnya dia mati dalam keadaan kafir, tunaikan haknya dia sebagai orang kafir. Jangan Anda solati, jangan Anda doakan, ya, jangan Anda kuburkan di pekuburan Islam. Itu haknya dia. Sebagaimana haknya Muslim, meskipun dia mati di atas kekufuran, tapi dohirnya Muslim, antum tidak mengetahui dia itu munafik, antum perlakukan jenazahnya seperti jenazah siapa? Muslim. Disolatin. Karena kekufurannya itu tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan antum gak berdosa kalau seperti itu. Karena memang kita ditugaskan untuk menghukumi dohir. Ya, kita hanya bisa menghukumi dohir. Kita gak bisa menghukumi batin. Kita bisa menghukumi batin, ya, tapi bukan dalam perkara-perkara gaib, surga dan neraka. Ada bisa dihukumi batin seseorang itu boleh untuk dihukumi apabila terbukti dari dohirnya dia. Tapi itu dalam perkara-perkara duniawi. Nggak boleh dalam perkara-perkara gaib, yaitu surga dan neraka, nggak boleh menghukumi batin seseorang. Contoh dalam perkara duniawi misalnya. Dan ini termasuk akidah ahli sunnah jamaah.
yang ditegaskan oleh para ulama dari zaman ke zaman, at-talazum bainadh dhahir wal batin, yaitu adanya keselarasan antara zahir dan batin seseorang itu pasti selaras. Ya, pasti selaras dalam perkara-perkara duniawi, bukan perkara yang gaib. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Nabi mengatakan, ala wa inna fil jasadi lamudghah. Ketahuilah bahwa di dalam jasad seseorang ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini baik, maka seluruh zahirnya, seluruh jasadnya baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Tapi kalau segumpal daging ini buruk, maka seluruh jasadnya, zahirnya juga buruk. Ala wahia, apa segumpal daging ini? Al-qalb, ya, hati, keyakinan seseorang, batin seseorang, ya, al-qalbu, batin seseorang. Ya, maka boleh menghukumi seseorang dari zahirnya dia, oh yang dimaksud itu begini, oh dia niatnya begini dan begini, itu boleh. Sebagaimana para ulama menghukumi orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah ketika mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, para ulama menghukumi niat mereka adalah untuk meniadakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal mereka mengatakan Al-Quran makhluk, tapi divonis sama para ulama niat mereka adalah untuk meniadakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Syiah misalnya, Rafidhah, mereka mencela Abu Bakar, mencela Umar, mereka mencela para sahabat Nabi SAW. Sama para ulama dihukumi niat mereka mencela para sahabat adalah untuk meruntuhkan Islam itu sendiri. Karena syariat Islam ini dibawa sama siapa? Sama para sahabat. Ketika kaum muslimin sudah nggak percaya lagi sama para sahabat, maka otomatis syariat yang dibawa oleh para sahabat runtuh dengan seketika. Itu tujuannya orang Syiah seperti itu. Terus ngeles orang Syiahnya, ente nggak boleh menghukumi niat. Ente nggak bisa menghukumi niat. Niat itu antara saya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, enggak bisa menghukumi niat itu. Kalau memang terbukti dohirnya kayak gitu, berarti niatnya ya memang seperti itu. Itu boleh, tapi hanya perkara-perkara duniawi. Contoh gini saja, antum tahu ada seseorang, dia ini residivis, melbu metu penjara. Memang Anda tahu dia ini orang yang buruk sudah, terkenal dia ini orang yang jelek. Apa yang Anda pikirkan ketika mendapati fulan ini jam 12 malam mondar-mandir di depan rumah orang? Mondar-mandir di depan rumah orang, celinguan, balik lagi, celinguan, tola-tola ini di depan rumah orang. Apa yang Anda pikirkan? Hah? Oh, tidak boleh menghukumi niat, jamaah. Tidak boleh menghukumi niat, gitu? Enggak. Ya ditangkap ini orangnya. Terus dia ngeles mengatakan, loh, kau nggak tahu niatku apa? Enggak, niatmu itu sudah mau mencuri. Kenapa? Terbukti dari perbuatan dohirmu, keseharianmu, kalau itu memang perbuatanmu nggak baik. Ya, boleh seperti itu, boleh, ada. Tapi kalau misalnya dohirnya bertentangan dengan kebiasaannya, nah itu baru kita nggak bisa menghukuminya. Dia kebiasaannya ini memang orangnya baik, cuman kok kita lihat dia melakukan perbuatan yang buruk. Apakah memang dia itu batinnya seperti itu? Oh, enggak, belum tentu. Karena kebiasaannya nggak kayak gitu. Tapi kalau memang kebiasaannya buruk, kemudian melakukan perbuatan yang dicurigai keburukan, boleh Anda niati, Anda hukumi niatnya dia. Ya. Kembali lagi ke sini, kembali ke kisah Umair ibnu Al-Humar. Dia mengatakan, aku ingin menjadi penduduk surga. Nabi mengatakan, engkau termasuk penduduk surga. Fa akhraja tamaratin min qarnihi. Dia pun mengeluarkan beberapa butir kurma dari kantongnya. Faja'ala ya'kulu minhunna. Kemudian dimakan sebagian kurma itu tadi. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhi innaha la hayatun tawilah. Kalau aku harus hidup sampai kurma ini habis, padahal kurmanya cuma sedikit.
Kalau umurku itu sampai kurma ini habis, sungguh itu adalah hidup yang lama. Bayangkan, kurmanya cuma sedikit, paling berapa menit entek kurma ini. Pemane nek juk, cepet entek, tidak sampai 5 menit wis entek. Itu kata beliau, kata Umair, itu hidup yang panjang kalau sampai nunggu kurma ini habis. Ya, farama biha kana ma'ahu minat tamr, maka dibuang kurmanya sudah. Wa akhadha sayfahu thumma qatala al-qauma hatta qutila radhiyallahu anhu. Dibuang kurmanya, kemudian dia keluarkan pedangnya, dia masuk ke barisan-barisan musuh sampai akhirnya meninggal, terbunuh. Dari sini kata para ulama, diantaranya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, ketika mengomentari kisah ini, beliau mengatakan, maka as-sahaba alaihi min hubbi nasril Islam war raghbati fi syahadati ibtigha'a mardatillah. Dari kisah ini jelas para sahabat itu sangat cinta, sangat senang, semangat untuk menolong agama Islam. Ya, mereka itu orang-orang yang semangat untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala dan bercita-cita untuk syahid mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan, wa fi qissati Umair ibnul Humam radhiyallahu anhu jawazul inghimari fil kuffar. Dari kisahnya Umair tadi, kata para ulama, dari situ adalah diambil dalil bolehnya menceburkan diri ke barisan-barisan musuh. Ya, menceburkan seorang diri, langsung menceburkan diri ke barisan-barisan musuh. Wa ta'arrudu lisyahadah, memang dia ini menentang syahid, mencari syahid, dalam rangka mencari syahid, karena dia tahu bahwa dia seorang diri nyemplung ke barisannya musuh seperti itu, apa konsekuensinya? Budal. Iya, konsekuensinya pasti meninggal dia di sana. Itu dibolehkan oleh para ulama. Wa huwa jaizun bila karahatin inda jamaahiril ulama. Dan ini dibolehkan oleh para jumhur ulama. Ini dalil yang dipakai sama orang-orang teroris buat bom bunuh diri. Beda. Ini bukan bunuh diri. Ya, tapi dia memang mencari syahid dengan cara dia berperang. Berperang, dia memasukkan dirinya ke barisan musuh. Berperang dia. Beda dengan bunuh diri. Ya, bunuh diri dia yang mencet tombolnya, apalagi yang diledakkan ini bukan dalam kondisi peperangan, dalam kondisi aman. Dalam kondisi aman, kemudian meledakkan diri. Mengambil hadis ini untuk mendukung perbuatan mereka. Ya, padahal ayat yang muhkam jelas larangan bunuh diri. Dalam ayat-ayat yang muhkam jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Kemudian Allah mengatakan wala tulqu biaidikum ila at-tahlukah. Jangan kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Itu ayat yang muhkam. Kemudian kisah tentang Nabi SAW ngelempar kerikil kepada orang-orang musyrikin. Dikisahkan inna Rasulullah SAW akhadha hafnatan minal hasba fastaqbala bihal kufar. Nabi SAW mengambil segenggam kerikil-kerikil. Ini jaraknya masih jauh ya. Bukan orang kafirnya depan-depan gini, bukan. Tapi ini jaraknya masih jauh. Nabi mengambil segenggam kerikil, kemudian Nabi menghadap ke orang-orang kafir tersebut. Wa qala syahatil wujuh. Ketika Nabi melihat gerombolan orang-orang kafir Quraisy, Nabi mengatakan syahatil wujuh, welek-welek raine. Ya, kalau terjemahkan gitu. Syahatil wujuh, wajah-wajah yang jelek. Ya, karena wajahnya orang-orang kafir, wajah-wajah yang jelek, muram, surem, bahasa kita welek-welek raine. Tsumma rama biha fi wajhil qaum. Kemudian kerikil yang segenggam tadi dilemparkan oleh Nabi SAW ke arah mereka. Fama baqiya ahadun minhum illam tala'at ainahu minal hasba. Tidak ada seorang pun di antara orang Quraisy kecuali pasti matanya terkena kerikil tersebut. Atul padahal. Nah, dari situ turun firman Allah Azza wa Jalla,
wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Dan kau ketika melempar, sejatinya bukan kau yang melempar itu wahai Muhammad, tapi yang melempar itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menyampaikan kerikil itu nang motone orang-orang musyrikin Quraisy Allah Subhanahu wa taala, karena jaraknya jauh. Ya. Dan kemudian kisah musyarakatu Rasul sallallahu alaihi wasallam fil qital. Nabi itu juga turun ke medan pertempuran. Bukan terus Nabi itu enak-enakan duduk di Arish. Tahu Arish? Apa kemarin Arish? Iya, seperti tempat yang dibuat oleh para sahabat, tempatnya agak tinggi untuk Nabi mengomandoi para sahabat-sahabatnya dari atas. Apa kayak tandu gitu ya? Iya. Nabi nggak cuma santai-santai di situ. Terus kemudian nyuruh para sahabatnya, kon maju kono, kon mundur kono." Enggak. Bukan kayak pelatih bola, bukan. Tapi Nabi ikut turun berperang di medan pertempuran. Wa qatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi syarifah fi hadhihi al-ghazwati al-'azimah qitalan syadidan. Nabi juga ikut berperang dengan tubuhnya yang mulia. Nabi ikut berperang qitalan syadidan, dengan peperangan yang sengit juga. Ya, dengan peperangan yang sengit juga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berperang, beliau juga menggunakan mencari sebab-sebab untuk bisa menyelamatkan diri beliau. Beliau juga pakai baju perang. Beliau juga pakai beliau juga menggunakan strategi-strategi dalam peperangan, mencari sebab-sebab untuk bisa menyelamatkan diri atau bisa memenangkan peperangan. Jangan terus ini peperangan fisabilillah, Allah pasti menolong kita, terus cul-culan gitu. Nggak pakai persiapan, nggak pakai strategi. Allah innallaha ma'ana. Enggak. Ya, Nabi tetap mencari sebab, karena memang disuruh untuk mencari sebab. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwakum aduwallahi wa aduwakum. Dan persiapkan diri kalian dengan kekuatan kalian dan juga dengan kuda-kuda kalian, yang dengan itu kalian menyerang musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Disuruh ada persiapan. Mencari sebab-sebab. Diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ali bin Abi Thalib menceritakan, laqad ra'aituna yauma badrin wa nahnu naludhu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa aqrabuna ilal adu. Kata Ali, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika perang Badar, justru kami para sahabat, aku melihat para sahabat, kata Ali bin Abi Thalib, kami itu justru berlindung di balik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika berkecamuk perang, justru sebagian sahabat berlindung di balik Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau posisinya yang paling dekat dengan musuh. Ya, wa huwa aqrabuna ilal adu. Beliau yang paling dekat posisinya dengan musuh. Wa kana min asyaddin nasi yauma idzin ba'san. Dan beliau ketika itu adalah orang yang paling pemberani di antara kami. Ya, Nabi SAW orang yang paling pemberani. Kisah-kisah yang lain disebutkan oleh para sahabat kurang lebih sama. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW pernah mengatakan ketika perang Badar, ini beraninya Rasul SAW. Nabi mengatakan, la yataqaddamanna ahadun minkum ila syai'in hatta akuna ana dunahu. Kata Nabi, jangan ada salah seorang di antara kalian yang melangkah maju ke depan kecuali aku dulu yang maju ke depan. Ya, kecuali aku dulu yang maju ke depan. Nah, ini menunjukkan keberanian Nabi SAW. Karena biasanya komandan itu di belakang, anak buahnya dulu yang disuruh. Sudah ditawari sama para sahabat. Nabi sudah ditawari Arish, disuruh standby di sana, kemudian menyaksikan jalannya perang. Kalau memang ada tanda-tanda kekalahan dari kami, di bawah Arish sudah disiapkan apa oleh para sahabat? Unta yang cepat. Kalau kami kalah, kau pacu unta itu, kau balik ke kota Madinah, minta perlindungan kepada sahabat-sahabat yang ada di sana. Tapi Nabi tetap ikut berperang.
Kurang berapa menit? 3 menit. Baik. Di sini ada kisah tentang beberapa kepahlawanan, patriotisme sebagian sahabat Nabi SAW. Di antara yang pertama Az-Zubair ibnul Awam. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Urwah ibnu Zubair radhiyallahu anhu. Az-Zubair disebutkan kana fi Zubair 3 darabatin bisayf. Az-Zubair ibnul Awam itu punya 3 luka sayat. Ya, beliau itu punya 3 luka sayatan pedang. Ihdahunna fi atikihi. 1 sayatan pedang, luka pedang itu ada di pundaknya. Ini kata Urwah, anaknya Zubair. 1 luka ada di pundaknya. In kuntu la udkhilu asabi'i fiha. Lukanya Az-Zubair itu kena pedang itu sampai jariku isok masuk ke lukanya itu tadi. Ya, jariku bisa masuk ke lukanya itu tadi. Duriba fintaini yauma badrin wa wahidatun yaumal yarmuk. 2 luka didapatkan Az-Zubair ketika perang Badar, 1 luka didapatkan ketika perang Yarmuk. Qala Urwah mengatakan, wa qala li Abdul Malik ibnu Marwan hina qutila Abdullah ibnu Zubair. Ini kisah setelah zaman Nabi ya. Kisah Urwah atau Abdul Malik bin Marwan mengatakan kepada Urwah ketika terbunuhnya Abdullah ibnu Zubair, saudaranya Urwah. Ya Urwah, kata Abdul Malik bin Marwan, wahai Urwah, hal ta'rifu sayfaz Zubair? Wahai Urwah, kau pernah tahu nggak pedangnya Zubair itu dulu gimana? Kata Urwah, qultu na'am, iya. Weruh aku, pedangnya Zubair itu ya apa? Qala fama fihi, kata Abdul Malik bin Marwan, bagaimana itu? Ada apanya pedangnya Az-Zubair itu? Kata Urwah, fihi fallatun fullaha yauma badrin. Pedangnya itu ada patah-patahnya. Pedangnya Az-Zubair itu ada patahnya, ujungnya itu patah. Yaitu patah ketika perang Badar. Kata Abdul Malik bin Marwan, sodakta, iya kau benar. Bihinna fululun min kira'il kataib. Dia, pedangnya Az-Zubair itu patah gara-gara dia yang paling semangat menggempur musuh-musuh. Dia juga termasuk sahabat yang repot ya menggempur musuh-musuh ketika perang Badar tersebut. Nah, ini menunjukkan para sahabat serius dalam berperang. Sampai pedang mereka patah, sampai kena luka. Baik, kita dengarkan azan dulu. Wallahu ta'ala a'lam.
Kita lanjutkan kembali. Itu tadi kisah kepatriotan dari Az-Zubair ibnul Awwam radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang berikutnya ada kisah patriotisme dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Al-Imam At-Tabrani rahimahullah meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Amir Asy-Sya'bi qila li Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu mata ujibta da'wah. Dikatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk orang yang mustajabud doa, atau dia ini orang yang doanya dikabulkan, doa yang sering dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berdoa dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Ditanya Sa'ad bin Abi Waqqas, kapan doamu dikabulkan? Ya, sejak kapan doa-doamu itu dikabulkan? Qal yauma badrin. Kata Sa'ad, sejak perang Badar. Kisahnya, kuntu armi baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ad'u sahma fi kabidil qaus. Ketika itu dalam perang Badar, aku memanah musuh-musuh di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ketika memanahi musuh-musuh itu berada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika aku meletakkan anak panah di busurnya, aku berdoa kepada Allah, Allahumma zalzil aqdamahum. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika manah itu berdoa kepada Allah, ya Allah, guncanglah kaki-kaki mereka, yaitu orang-orang musyrikin. Guncanglah kaki-kaki mereka. Wa ar'ib qulubahum, bikin hati-hati mereka ketakutan. Ya, buat hati mereka ketakutan. Waf'al bihim waf'al, perlakukan mereka dengan apapun yang ingin kau perlakukan ya Allah. Fayaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma stajib li Sa'ad. Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa, yang mengaminkan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma stajib li Sa'ad, ya Allah kabulno doanya Sa'ad. Ya Allah kabulkan doanya Sa'ad. Ajib jamaah, inti doa yang ngaminin siapa? Nabi SAW. Ya apa gak dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla? Ya, sudah ini sahabat, orang yang dengan keimanan yang luar biasa. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk di antara al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang yang dijamin surga. Itu tok sudah luar biasa. Ketika berdoa diaminkan oleh Nabi SAW. Maka jadilah beliau orang yang mustajab doanya. Tapi di sini ada meluruskan sebuah kisah yang banyak beredar di kitab-kitab sirah atau banyak disampaikan oleh para dai, yaitu kisah tentang Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah membunuh ayahnya sendiri. Ya, membunuh ayahnya sendiri. Kisah ini bersumber dari riwayat Al-Hakim dan At-Tabrani, tapi dengan sanad yang dhaif, dengan sanad yang lemah. Dikisahkan ja'ala Abi Ubaidah ibnul Jarrah yatasadda li Abi Ubaidah yauma Badr. Bapaknya Abu Ubaidah ketika perang Badar itu sering menantang Abu Ubaidah. Jadi ketika perang berkecamuk, ini dhaif ya, jangan diyakini. Cuman kita kisahkan sesuai dengan riwayatnya. Jadi ketika perang berkecamuk, Abu Ubaidah ini diceng sama bapaknya. Diceng dia apa ini? Diincar. Ya, diincar sama bapaknya. Jadi tiap kali Abu Ubaidah ke sini dimelok ya bapaknya. Ketemu kan. Ayo penang di. Tapi wa ja'ala Abu Ubaidah yahidu anhu. Abu Ubaidah selalu menghindar. Dihadapi sama bapaknya, ditantang untuk berduel, Abu Ubaidah menghindar, ngacir ke sana, gak mau. Falamma aktsarul jarrah qasadahu Abu Ubaidah faqatalahu. Terus karena seringnya ketemu, dipepet terus sampai bapaknya, gemes Abu Ubaidah. Akhirnya dipateni pisan bapaknya.
Ya, dibunuh sama Abu Ubaidah. Fa anzalallahu ta'ala fi hadhil ayah. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Al-ayah. Tidak akan kau dapati seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir memadu kasih, bermesra-mesraan dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun mereka bapaknya, meskipun mereka saudaranya, meskipun mereka keluarganya, tidak akan kalian dapati hal tersebut. Ya, kata para ulama, kisah ini dhaif, lemah. Yang sahih, bapaknya Abu Ubaidah itu sudah wafat ketika sebelum datangnya Islam. Yaitu ketika masa jahiliyah sudah wafat ayahnya Abu Ubaidah. Maka nggak benar kisah ini. Wallahu ta'ala alam. Yang terakhir ada Butulah Hamzah bin Abdul Muttalib. Kisah patriotisme Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW. Diriwayatkan dari Abdurrahman ibn Auf dalam riwayat Al-Hakim di Mustadraknya. Abdurrahman bin Auf mengatakan, qala li Umayyah ibnu Khalaf wa ana bainahu wa baina ibnihi Aliin akhudhu bi aidihima. Ini kisah setelah perang Badar ya. Ini kisahnya setelah perang Badar. Sahih ini. Kalau ini sahih, kalau tadi enggak. Abdurrahman bin Auf pernah suatu ketika bersama Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf dan anaknya Umayyah bin Khalaf. Namanya Ali. Ya, Ali ibn Umayyah ibn Khalaf. Kata Umayyah bin Khalaf, ya Abdal Ilah, manir rajulu minkum al-mu'allam biri syati na'amatin fi sadrihi. Wahai Abdurrahman bin Auf, siapa pasukanmu, orang-orang kaum muslimin yang pakai pakaian dengan ada bulu-bulu burung di dadanya? Dia itu dikenali dengan pakai pakaian yang berbulu, ada bulu-bulu burung di dadanya. Qultu dzaka Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Kata Abdurrahman bin Auf, oh itu Hamzah bin Abdul Muttalib yang pakai baju ada bulu-bulunya burung itu. Apa kata Umayyah bin Khalaf? Dzakal ladzi fa'ala binal afa'il. Itu orang yang bikin kami repot ketika peperangan. Ya, itu orang yang merepotkan kami ketika peperangan. Yang menunjukkan bahwa Hamzah itu serius dalam berperang sampai bikin kelabakan orang-orang musyrikin di perang Badar. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kisah tentang para malaikat yang ikut dalam berperang sudah pernah sedikit kita kisahkan ya, di mana sebagian sahabat itu bingung ketika mereka berperang, pedang ini sudah mau kena lehernya musuh, pedangnya belum nyampe lehernya wis tugel. Ya. Banyak itu cerita, ini disebutkan beberapa riwayat-riwayat. Para sahabat sering mendapati fenomena ketika sudah mau memenggal kepala musuh dalam medan pertempuran, pedang mereka belum nyampe ke lehernya, sudah hilang dulu, gelundung dulu kepalanya. Ya, fa'alimtu annahu qatala ghairi. Ketika itu aku tahu ini ada yang membunuh ini selain aku ini. Ya, ada yang berperang selain kami. Maka disebutkan oleh Nabi SAW bahwa laqad a'anaka alaihi malakun karim. Sungguh engkau telah ditolong oleh para malaikat yang mulia. Nah, ini pernah kita kisahkan di beberapa pertemuan sebelumnya. Jamaah, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan kisahkan tentang nukusu iblis. Bagaimana iblis mundur. Setelah sebelumnya iblis menyemangati orang-orang musyrikin, yang iblis menyerupai siapa? Menjelma menjadi siapa? Yang namanya orang Indonesia, bukan dom-dom. Namanya kayak nama orang Indonesia. Suraqah bin Malik. Suraqah bukan Suroto, bukan. Ya, Suraqah bin Malik. Ada orang salah dengar soalnya dulu. Ya, namanya kayak orang Jawa, Ustaz. Sing itu tadi katanya Suroto, bukan. Suraqah bin Malik. Bagaimana kisahnya? Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.